formasi P3K Guru di tahun 2022. Bisa kita lihat Provinsi Sumatera Utara itu ada 13.000 teman-teman ya. 13.000 yang dibuka pada tahun 2022 ini. Dan beberapa daerah juga ada yang sangat sedikit begitu teman-teman ya. Ada sangat sedikit jumlah yang dibuka begitu atau formasi yang ada. Seperti bisa kita lihat di sini adalah Kota Padang Panjang. Di sini cuma 101. Hanya 101 formasi yang dibuka. Jadi sedikit sekali teman-teman ya. Bahkan ada yang lebih parah di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K teman-teman ya. Di video kali ini yang akan admin bagikan ada dua info buat rekan-rekan semua, yaitu mengenai kuota P3K untuk tahun 2022 ini sudah ada teman-teman ya, lengkap dengan anggarannya. Dan yang kedua adanya kabar buruk mengenai guru honorer yang tidak lulus dalam seleksi P3K. Namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, simak terus videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info yang pertama dulu. Nah, ini dia teman-teman ya, perhitungan gaji P3K guru dalam dana alokasi umum tahun anggaran 2022, di mana di sini kita bisa lihat total kebutuhan gaji P3K guru yang diperhitungkan dalam DAU tahun anggaran 2022. Nah, di sini kita bisa lihat kebutuhan anggarannya untuk P3K guru tahun 2022 serta formasi P3K guru tahun 2022. Dan di sini bisa kita lihat di kolom kelima jumlah P3K guru yang dilaksanakan seleksi tahun 2021. Jadi yang terlaksana di sini teman-teman ya. Jadi yang terlaksana di sini yang di kolom ketiga ini adalah jumlah formasi P3K guru yang diperhitungkan. Yang diperhitungkan misalnya Provinsi Aceh 4.000. Namun di sini yang dilaksanakan ada 5.000. Berarti ada tambahan begitu teman-teman ya. Namun yang paling penting kita akan lihat di sini adalah formasi P3K guru tahun 2022, di mana untuk Provinsi Aceh ada 1.800 teman-teman ya. Provinsi Aceh dan Aceh Barat ada 346, terus Aceh Besar 637, Aceh Selatan itu ada 700, dan di sini ada beberapa daerah yang cukup besar formasi P3K guru di tahun 2022. Bisa kita lihat Provinsi Sumatera Utara itu ada 13.000 teman-teman ya. 13.000 yang dibuka pada tahun 2022 ini. Dan beberapa daerah juga ada yang sangat sedikit begitu teman-teman ya. Ada sangat sedikit jumlah yang dibuka begitu atau formasi yang ada. Seperti bisa kita lihat di sini adalah Kota Padang Panjang. Di sini cuma 101. Hanya 101 formasi yang dibuka. Jadi sedikit sekali teman-teman ya. Bahkan ada yang lebih parah di sini adalah Kota Pariaman yang hanya 81. Ini ya, formasi P3K guru tahun 2022 hanya 81 teman-teman ya. Sedikit sekali. Nah, berbeda tadi dengan yang ada di Sumatera ada 13.000. Jadi di sini lengkap untuk semua daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia, teman-teman ya. Nah, di sini bahkan ada yang 79 yaitu Kota Pagar Alam. Jadi ini bisa kita lihat anggarannya. Nah, kita lanjut saja ke informasi kedua, teman-teman ya. Nah, di sini diperkirakan 150.000 guru honorer negeri terancam di Depak. Nah, guru honorer negeri terancam di Depak. Ini penyebabnya. Informasinya kemarin Minggu 2 Januari 2022. Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono memprediksikan sebanyak 150.000 guru SD terancam diberhentikan. Nah, ini yang disampaikan di sini adalah 150.000 yang diprediksi teman-teman ya. Itu pun guru SD.
Hal ini dikarenakan masuknya peserta bersertifikasi pendidik atau berserdik juga guru honorer negeri di SMP dan SMA. Sutopo menyebutkan saat ini guru honorer di SD negeri benar-benar terburuk. Mereka sudah mengikuti tes P3K guru tahap 1 dan 2 tetapi tidak lulus formasi. Nah, di sini kan teman-teman ya, tidak lulus formasi katanya. Bukan tidak lulus PG. Saya melihat sendiri bagaimana kondisi kawan-kawan guru honorer di SD negeri, termasuk istri saya. Mereka sangat galau karena mereka harus meninggalkan sekolahnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Sutopo ini juga tentang istrinya, teman-teman ya, yang gagal dalam seleksi P3K tahap 2. Sutopo mengkhawatirkan ketika guru honorer ini melamar di sekolah lain, masa kerjanya tidak dihitung lagi. Kalau sudah begitu, yang rugi guru honorer sendiri, kata beliau. Sebab, jika ada rekrutmen P3K 2022 dan guru honorer negeri diberikan afirmasi, yang sudah pindah dikhawatirkan tidak mendapatkan kebijakan khusus. Mungkin kebijakan khusus misalnya mengenai pengabdian mungkin, teman-teman ya, atau seperti apa. Namun beliau mengatakan di sini tidak mendapatkan kebijakan khusus. Itu yang dikhawatirkan. Sutopo menambahkan, dari data yang sementara mereka kumpulkan, menunjukkan guru honorer di SD paling terdampak rekrutmen P3K tahap 1 dan 2. Sedangkan guru honorer di SMP dan SMA dampaknya lebih kecil. Guru honorer SD diserang dua arah, dari guru honorer SMP atau SMA dan guru swasta. Jadi dari dua arah katanya. Dan lebih lanjut, teman-teman terjepit. Formasi P3K di SD diisi oleh guru-guru di luar sekolah induk. Saya prihatin sekali. Dia berharap pengumuman hasil Paskasangga P3K guru tahap 2 akan mempertimbangkan masalah guru honorer di SD. Jangan sampai guru honorer SD malah jadi korban. Jadi memang kasihan sekali rekan-rekan yang harus tersingkir begitu atau tergantikan posisinya dari rekan-rekan yang lain yang telah mengisi di sekolah tersebut. Namun itulah aturan yang ada, teman-teman ya. Mau bagaimana lagi? Jadi inilah dua informasi yang dapat admin sampaikan mengenai P3K. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.